Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Old Man and the Sea. Buku ini saya rekomendasikan kepada kalian. Buku karya Ernest Hemingway. Menceritakan seorang nelayan tua bernama Santiago yang sudah 84 hari berlayar tapi tidak mendapatkan seekor ikan pun. Para nelayan pun mulai menjulukinya nelayan yang sial. Lalu ada seorang bocah bernama Manolin yang biasanya menemani Santiago melaut, tetapi dilarang oleh orang tuanya untuk ikut bersamanya. Meski begitu, Manolin tetap setia, sering membawakan makanan dan membantu menyiapkan perlengkapan Santiago sebelum ia berlayar setiap paginya. Pada hari ke-85, Santiago memutuskan untuk berlayar jauh dari tempat para nelayan yang biasanya menangkap ikan. Ia percaya bahwa keberuntungan akan berpihak kepadanya. Sepanjang pagi, ia menunggu dengan sabar hingga tiba-tiba seekor ikan menggigit umpannya. Tarikan ikan itu luar biasa kuat, dan Santiago segera menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan ikan terbesar yang pernah ia tangkap dalam hidupnya. Pertarungan antara Santiago dan ikan itu dimulai. Ikan itu tidak menyerah begitu saja. Justru sebaliknya, ia mulai menyeret perahu Santiago semakin jauh ke lautan lepas. Santiago menggenggam tali pancing dengan erat meskipun tangannya mulai terluka karena gesekan tali yang kasar. Ia tahu bahwa jika ia melepaskan tali itu, ikan itu akan pergi dan ia akan kehilangan satu-satunya kesempatan. Hari pertama berlalu. Nelayan tua itu makan sedikit makanan yang tersisa di perahu dan meminum air seadanya untuk bertahan. Ia melihat matahari terbenam dan langit malam yang penuh bintang, mengingatkan dirinya pada masa mudanya ketika ia masih kuat dan penuh energi. Ia berbicara kepada ikan itu, menganggapnya sebagai lawan yang gagah dan penuh kehormatan. Pada hari kedua, Santiago semakin lelah. Tangan kanannya mengalami kram membuatnya kesulitan memegang tali, namun ia tetap bertahan. Ia melihat burung laut berterbangan di langit, tanda bahwa ada ikan di sekitar. Tetapi ia tidak peduli, fokusnya hanya pada ikan yang terus menarik perahunya sampai jauh. Pada malam kedua tiba, dan Santiago mulai berbicara kepada dirinya sendiri, mencoba memberi semangat. Ia mengenang masa mudanya ketika ia pernah bergulat dengan seorang pria kuat. Ia ingat bagaimana ia bertahan dalam pertarungan itu selama berjam-jam. Sebelum akhirnya menang, ia menyadari bahwa pertarungan melawan ikan ini tidak jauh berbeda. Ia hanya perlu bertahan lebih lama dari ikan itu. Pada hari ketiga, ikan itu akhirnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ikan itu mulai berenang dalam lingkaran besar, tanda bahwa ia hampir menyerah. Santiago tahu bahwa saatnya itu telah tiba. Dengan sisa tenaga terakhirnya, ia mengangkat harpunnya dan dengan satu tusukan yang kuat, ia menusukkan harpun ke jantung ikan yang ternyata ikan besar itu adalah ikan marlin. Ikan marlin itu menggelepar saat sebelum akhirnya mati. Santiago merasa bangga, tetapi juga sedih, karena ia begitu menghormati ikan tersebut. Ia mengikat ikan marlin ke samping perahunya dan mulai berlayar pulang dengan perasaan yang puas. Namun kemenangan ini tidak bertahan lama. Darah marlin yang bercucur ke laut mulai menarik perhatian hiu-hiu ganas. Tidak lama setelah itu, seekor hiu besar datang dan menggigit sebagian besar daging marlin. Santiago segera mengambil harpunnya dan menusuk hiu itu hingga mati. Namun dalam harpunnya patah dan jatuh ke laut. Tanpa harpun, Santiago harus mencari cara lain untuk bertahan. Ia mengikat pisau ke ujung dayungnya dan menggunakannya sebagai senjata saat hiu-hiu lain mulai berdatangan karena bau darah ikan marlin. Malam tiba dan Santiago terus bertarung melawan kawanan hiu. Ia berhasil membunuh beberapa di antaranya, tetapi jumlah mereka terlalu banyak.
Perlahan-lahan daging ikan marlin itu habis dimakan oleh hiu itu, hingga yang tersisa hanyalah kerangka, kepala, dan ekornya. Saat fajar menyingsing, Santiago akhirnya mencapai bibir pantai dalam keadaan sangat lelah dan kecewa. Ia tahu bahwa ia telah berjuang sebaik mungkin, tetapi ia tetap merasa kalah. Ia tidak lagi membawa pulang ikan besar yang bisa dijual, hanyalah tulang belulangnya. Ketika Santiago akhirnya sampai di desanya, ia terlalu lelah untuk menarik perahunya ke darat. Ia meninggalkan perahunya di tepi pantai dan berjalan tertatih-tatih ke gubuknya. Dia membawa tiang layar di bahunya seolah-olah ia sedang memikul beban kekalahan. Keesokan harinya, para nelayan lain melihat kerangka marlin raksasa yang masih terikat di perahu Santiago. Mereka terkejut dengan ukurannya dan menyadari betapa besar perjuangan lelaki itu. Sementara itu Manolin menemukan Santiago sedang tertidur di gubuknya. Ia melihat lelaki tua itu masih bernafas, dan saat melihat tangan lelaki tua itu, dia mulai menangis. Manolin merasa sedih tetapi juga kagum akan keberanian dan keteguhan Santiago. Ia membawakannya makanan dan minuman lalu menunggu Santiago terbangun. Bocah itu membawa kaleng kopi panas ke gubuk lelaki tua dan duduk di sebelahnya. Ketika akhirnya Santiago membuka matanya, dia berkata bahwa mereka benar-benar mengalahkanku, Manolin. Manolin membantu Santiago berbaring lebih nyaman. Ia duduk di samping lelaki tua itu menemaninya saat ia kembali tertidur. Di akhir cerita, Santiago tertidur kembali, kali ini di samping Manolin, dan bermimpi tentang singa-singa di pantai Afrika.